Bab 4. Penumpukan membingungkan. 81,5 miliar dari 84,5 miliar. Harta Warren Buffett datang sesudah ulang tahunnya yang ke-65. Akal kita tak dibangun untuk menangani absurditas seperti itu. Pelajaran dari satu bidang seringkali bisa penting di bidang lain yang tak berhubungan. Misalnya sejarah zaman es selama jutaan tahun dan apa pelajarannya untuk pertumbuhan uang. Pengetahuan sains kita mengenai bumi lebih baru daripada Anda mungkin duga. Pemahaman akan cara kerja dunia sering melibatkan pengeboran sampai dalam di permukaannya. Suatu yang kita belum bisa lakukan sampai baru-baru ini. Isaac Newton menghitung pergerakan bintang-bintang ratusan tahun sebelum kita mengerti beberapa hal dasar mengenai planet kita. Baru pada abad ke-19, para saintis menyepakati bahwa bumi berkali-kali pernah tertutup es. Terlalu banyak buktinya sehingga tak bisa disangkal. Di seluruh dunia ada bekas-bekas dunia yang dulu beku. Batu-batu besar berserakan secara acak. Lapisan karang tergerus sampai tipis. Ada bukti kuat bahwa zaman es bukan hanya terjadi satu kali, melainkan 5 kali. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membekukan planet, melelehkannya dan membekukannya lagi sangat besar. Apa yang mungkin menyebabkan siklus itu? Pastilah kekuatan terbesar di planet ini. Dan memang demikian. Namun bukan dengan cara yang diduga siapapun. Ada banyak teori mengenai mengapa zaman es terjadi. Untuk menjelaskan pengaruh besar zaman es dalam geologi, teori-teori juga besar. Tumbuhnya pegunungan dianggap mungkin mengubah angin di bumi cukup jauh sampai mengubah iklim. Yang lebih suka gagasan bahwa es adalah keadaan alami di sela letusan gunung berapi masif yang menghangatkan dunia. Namun tak satu pun teori itu yang dapat menjelaskan berulangnya zaman es. Pertumbuhan penggunungan atau satu letusan gunung berapi bisa menjelaskan satu zaman es, tapi tak dapat menjelaskan berulangnya zaman es sampai 5 kali. Pada awal 1900-an, seorang saintis Serbia bernama Milan Milankovic mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet-planet lain dan mengajukan teori zaman es yang kita sekarang ketahui akurat. Tarikan gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi gerakan dan kemiringan bumi terhadap matahari. Dalam bagian-bagian siklus itu yang bisa berlangsung puluhan ribu tahun, tiap belahan bumi mendapat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari daripada biasanya. Itu yang bikin seru teori Milankovic. Awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan-belahan bumi menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah seluruh planet jadi es. Namun seorang ahli meteorologi Rusia bernama Vladimir Koppen menggali karya Milankovic lebih dalam dan menemukan nuansa menarik. Biang keladi bukan musim dingin yang dingin, melainkan musim panas yang sejuk. Awal ketika suatu musim panas tak pernah cukup panas untuk melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya. Dasar es yang tersisa mempermudah salju menumpuk pada musim dingin berikutnya, yang menambah peluang salju bertambah pada musim panas berikutnya. Yang menarik, lebih banyak salju lagi untuk menumpuk pada musim dingin berikutnya lagi. Salju yang terus-menerus ada memantulkan lebih banyak cahaya matahari sehingga
memperparah pendinginan yang mendatangkan lebih banyak salju dan seterusnya. Dalam beberapa ratus tahun, timbunan salju musiman tumbuh menjadi lapisan salju yang menutupi satu benua. Begitulah. Kebalikannya juga terjadi, kemiringan orbital yang memberi lebih banyak cahaya matahari melelehkan lebih banyak salju pada musim dingin, sehingga memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun sesudahnya, yang menaikkan suhu, yang mencegah turunnya lebih banyak salju pada tahun berikutnya lagi, dan seterusnya. Itulah siklusnya. Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil. Awalnya lapisan tipis salju yang tersisa karena musim panas sejuk yang tak terpikirkan orang. Kemudian dalam sekejap, secara geologi, seluruh bumi tertutup es tebal 1 km, seperti kata ahli glosiologi Gwen Spill, yang menimbulkan lapisan es bukan banyak salju, melainkan salju yang bertahan sedikit apapun. Pelajaran besar dari es adalah bahwa Anda tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar. Jika sesuatu bisa menumpuk, jika sedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya, dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang begitu luar biasa sampai tampak bertentangan dengan logika. Saking bertentangannya, Anda meremehkan kemungkinannya, tak menyadari dari mana pertumbuhan berasal dan apa yang bisa dihasilkan. Begitu juga dengan uang. Lebih dari 2000 buku membahas bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya. Banyak yang bagus, namun hanya sedikit yang cukup memberi perhatian ke fakta paling sederhana. Harta Buffett bukan hanya karena dia investor hebat, melainkan karena dia investor hebat sejak masih anak-anak. Saya menulis ini ketika harta Warren Buffett bernilai 84,5 miliar. Dari jumlah itu, 84,2 miliar terkumpul sesudah ulang tahunnya yang ke-50. 81,5 miliar datang sesudah dia memenuhi syarat Social Security pada pertengahan bulan 60-an. Warren Buffett adalah investor yang fenomenal, namun Anda melewatkan satu hal penting jika menganggap semua keberhasilannya disebabkan keahlian investasi. Kunci keberhasilan Buffett yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3/4 abad. Andai dia mulai berinvestasi pada umur 30-an dan pensiun pada umur 60-an, mungkin hanya sedikit orang yang akan kenal dia. Lakukan percobaan pikiran berikutnya. Buffett mulai berinvestasi serius ketika berumur 10 tahun. Waktu dia berumur 30, hartanya sudah 1 juta atau 9,3 juta. Kalau disesuaikan dengan inflasi, bagaimana jika dia orang yang lebih normal, menghabiskan masa remaja dan dewasa muda menjelajah dunia dan mencari apa yang dia suka, dan pada umur 30 hartanya misalnya 25.000, dan anggap dia masih bisa mendapatkan hasil investasi tahunan luar biasanya 22% per tahun, tapi dia berhenti berinvestasi dan pensiun pada umur 60 untuk main golf dan mengasuh cucu. Kira-kira berapa harta hari ini? Bukan 84,5 miliar, 11,9 juta. 99% lebih kecil daripada harta Buffett sebenarnya. Semua keberhasilan finansial Warren Buffett bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil dan panjangnya umur dia. Keahliannya adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu.
Begitu cara kerja penumpukan pikiran. Pikirkan dengan cara lain. Buffett investor paling kaya sepanjang masa, namun dia sebenarnya bukan yang paling hebat. Minimal bukan kalau diukur dengan hasil rata-rata tahunan. Jim Simon, Kepala Dana Lindung Nilai Renaissance Teknologi, menumbuhkan uang 66% per tahun sejak 1988. Tak ada yang mendekati rekornya. Kita sudah lihat Buffett menumbuhkan uang kira-kira 22% per tahun, sepertiga Simon. Harta Simon ketika saya menulis ini adalah 21 miliar. Saya tahu itu kedengarannya konyol mengingat angka-angka yang kita hadapi, tapi dia 75% lebih tidak kaya daripada Buffett. Mengapa beda jauh? Jika Simon investor yang lebih hebat karena Simon tak menemukan irama investasi sampai berumur 50 tahun. Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpuk kekayaan lebih sedikit daripada Buffett. Jika Jim Simon mendapatkan hasil tahunan 66% selama 70 tahun seperti Buffett, maka hartanya, mohon tahan napas, 63 kuadriliun 900 kuadrium 781 triliun 780 miliar 748 juta 160 ribu dolar. Itu angka-angka konyol dan tak praktis. Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perusahaan kecil di asumsi pertumbuhan bisa mengarah ke angka konyol dan tak praktis. Jadi ketika kita mempelajari bagaimana suatu bisa menjadi sehebat adanya, mengapa zaman es terjadi, mengapa Warren Buffett kaya, kita sering mengabaikan pendorong utama keberhasilan. Saya sudah dengar banyak orang berkata bahwa pertama kali mereka melihat tabel bunga berbunga atau salah satu cerita mengenai betapa lebih banyak uang yang akan Anda dimiliki untuk masa pensiun jika Anda mulai menabung pada umur 20-an bukan 30-an. Hidup mereka berubah, namun barangkali tidak. Mungkin mereka kaget karena hasilnya tak berkesan benar secara intuitif. Pemikiran linier jauh lebih intuitif daripada pemikiran eksponensial. Jika saya minta Anda menghitung 8 tambah 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 8 dalam kepala, Anda bisa melakukannya dalam beberapa detik. Hasilnya 72. Jika saya minta Anda menghitung 8 kali 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 8, kepala Anda akan pecah. IMB membuat hard drive 3,5 MB pada 1950. Pada 1960-an kapasitasnya beberapa lusin megabit. Pada 1970-an drive Windcraft IBM berkapasitas 70 MB. Kemudian drive menjadi makin kecil selagi kapasitas simpanan membesar. PC biasanya pada awal 1990-an berkapasitas 200 sampai 500 MB. Kemudian di luar terjadi ledakan. 1999 iMac Apple dilengkapi hard disk drive 6 GB. 2003 120 GB di Power Max. 2006 250 GB di iMac baru, dan 2011 hard disk pertama dengan kapasitas 1 TB, dan 2017 hard disk 60 TB, dan 2019 hard disk 100 TB. Satukan semuanya dari 1950 sampai
1990 kita mendapat 296 MB dari 1990 sampai dari hari ini kita mendapat 100 juta megabit. Jika Anda seorang optimis dengan teknologi pada 1950-an, Anda boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar, barangkali 10.000 kali lebih besar. Jika Anda sangat optimis, sedikit yang akan mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya. Namun itulah yang terjadi. Hakikat penumpukan yang kontraintuitif bahwa membuat yang terpintar di antara kita mengabaikan kedahsyatannya. Pada 2004, Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir, bertanya mengapa orang bakal perlu menyimpan 1 GB. Penulis Stephen Leber menulis, meski paham teknologi terbaru, mentalitas Gates terikat di paradigma penyimpanan lama sebagai komoditas yang mesti dihemat. Kita tak pernah terbiasa dengan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh. Bahayanya di sini adalah bahwa ketika penumpukan tak intuitif, kita sering mengabaikan potensi dan memutuskan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain, bukan karena kita berpikir berlebihan, melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan. Tak satu pun dari 2000 buku yang membedakan keberhasilan Buffett berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Namun kita tahu bahwa itu kunci sebagian besar keberhasilannya. Mengapa sukar memikirkan matematikanya? Karena tidak intuitif. Ada buku-buku mengenai siklus ekonomi, strategi trading, dan pilihan sektor. Namun buku paling dahsyat dan paling seharusnya dijuduli Diam dan Tunggu. Isinya hanya 1 halaman dengan grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelajaran praktis adalah bahwa penumpukan yang kontraintuitif belum jadi bertanggung jawab atas mayoritas trading, mengecewakan strategi buruk dan upaya investasi sukses. Jangan salahkan orang kalau mengarahkan segenap upaya dalam belajar dan berbuat mencoba meraih hasil investasi terbesar secara intuitif. Itu tampak seperti cara terbaik mendapatkannya. Namun investasi bagus belum tentu perihal meraih hasil terbesar, karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-sekali dan tak bisa diulang. Yang lebih penting adalah mendapatkan hasil lumayan yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya. Barulah penumpukan bisa menggila. Kebalikannya, meraih hasil besar yang tak bisa dipegang mengarah ke beberapa cerita tragis. Kita akan butuh bab berikutnya untuk